Brother Phil. Kali ini kita akan menyaksikan penjelasan bagaimana dilema yang terjadi pada teologi Islam yang meyakini Yesus tidak disalib. Dan pelajaran kita diambil dari channel Testify. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman Brother Phil, hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang menjadi titik perbedaan paling mendasar antara kekristenan dan Islam. Peristiwa penyaliban Yesus. Betul sekali, ini bukan sekedar perbedaan detail ya, tapi ini semacam persimpangan narasi yang mengubah segalanya, gitu kan? Iya, di satu sisi ada salib sebagai pusat iman Kristen. Dan di sisi lain, ada penolakan total terhadap peristiwa itu dalam Islam. Tepat. Dan pelajaran kita hari ini menyajikan sebuah argumen yang menyoroti dilema yang timbul dari perbedaan narasi ini. Misi kita adalah untuk membedah argumen tersebut, melihat bagaimana Al-Quran dan Injil memberikan catatan yang sangat berbeda, dan menjelajahi apa yang disebut sebagai Catch-22 atau dilema sulit bagi klaim Islam menurut pelajaran ini. Kita akan melihat klaim dari surah An-Nisa, tradisi Islam awal tentang adanya pengganti di kayu salib, dan membandingkannya dengan kesaksian historis para murid Yesus. Ini bukan hanya perdebatan teologis, tapi juga menyentuh akar sejarah. Oke, mari kita mulai. Sebagian besar dari Anda mungkin tahu cerita versi Injil. Yesus ditangkap, diadili, dan mati di kayu salib. Tapi pelajaran kita menyoroti bahwa Al-Quran menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Tepat. Dalam surah An-Nisa ayat 157 dinyatakan dengan jelas, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Jadi menurut Al-Quran, Yesus tidak benar-benar disalib. Seseorang yang dibuat mirip dengannya yang menjalaninya. Jadi jika bukan Yesus, lalu siapa? Ini membawa kita ke teori penggantian. Benar. Dan teori ini bukan interpretasi modern loh. Oh, bukan ya? Bukan. Pelajaran kita ini menekankan kalau gagasan ini sudah ada sejak masa-masa awal Islam. Disinilah bagian yang sangat menarik. Pelajaran kita merujuk pada tafsiran Islam tradisional dari para ulama awal, seperti Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi Muhammad. Menurut salah satu riwayat yang dikutip, sesaat sebelum diangkat ke surga, Yesus berkumpul dengan 12 muridnya. Ia berkata bahwa salah satu dari mereka akan menyangkalnya, lalu ia bertanya, "Siapa di antara kalian yang bersedia diubah agar terlihat seperti aku dan dibunuh menggantikanku? Siapapun yang bersedia akan bersamaku di surga." Dan ada yang maju. Ya, seorang murid muda menawarkan diri 3 kali, dan pada kali ketiga, Yesus menerimanya. Wow. Rupa Yesus kemudian diberikan kepada murid muda itu, sementara Yesus sendiri diangkat ke surga melalui sebuah lubang di atap. Ketika pihak berwenang datang, mereka menemukan pemuda itu dan menyalibkannya, mengira dia adalah Yesus. Oke. Nah, poin krusial dari cerita ini adalah para murid tahu apa yang terjadi. Mereka adalah saksi mata dari rencana penggantian tersebut. Oke, mari kita bedah ini. Jika para murid tahu bahwa itu adalah seorang pengganti, ini memunculkan sebuah teka-teki besar. Betul. Mengapa semua data historis yang tersedia, yang berasal dari para murid itu sendiri, menunjukkan bahwa mereka percaya, memberitakan, bahkan mati karena keyakinan bahwa Yesus sendiri yang disalib dan bangkit? Nah, ini intinya. Pelajaran kita menunjukkan bukti-bukti ini. Pertama, Injil Markus yang secara historis itu dikaitkan dengan Rasul Petrus. Oke. Lalu Injil Yohanes yang dikaitkan dengan murid yang dikasihi yang merupakan saksi mata di kaki salib. Keduanya menceritakan penyaliban Yesus secara detail. Dan tidak ada petunjuk soal pengganti sama sekali. Sama sekali tidak ada. Kemudian, lihat khutbah-khutbah dalam kitab kisah para rasul dan surat-surat dari para rasul seperti Paulus misalnya dalam 1 Korintus 15. Semuanya berpusat pada kematian dan kebangkitan Yesus sebagai inti iman. Sejarah keagamaan dunia mencatat satu peristiwa yang terus diperdebatkan hingga hari ini. Bukan karena kurangnya keyakinan, tetapi karena perbedaan cara melihat sebuah peristiwa yang sama. Peristiwa itu adalah penyaliban Yesus. Bagi kekristenan, salib adalah pusat iman.
Bagi Islam, kisah itu dipandang secara berbeda. Dan dari perbedaan inilah muncul sebuah tuduhan bahwa Islam berada dalam dilema logis karena menolak penyaliban Yesus. Namun sebelum kita menilai siapa yang benar dan siapa yang keliru, ada satu pertanyaan penting yang harus dijawab terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh Al-Quran? Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 157 menyatakan, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Kalimat ini sering dikutip namun jarang dipahami secara utuh. Karena yang menarik bukan hanya apa yang dikatakan ayat ini, melainkan apa yang tidak pernah dikatakannya. Ayat ini tidak menyebut siapa yang disalib. Ayat ini tidak menyebut adanya murid sukarela. Ayat ini tidak mengatakan para murid mengetahui sebuah rencana rahasia. Ayat ini tidak menjelaskan mekanisme apapun. Yang ditegaskan Al-Quran hanya satu hal. Klaim manusia bahwa mereka telah membunuh dan menyalib Yesus adalah keliru. Disinilah detail bahasa Arab menjadi sangat penting. Kata yang digunakan Al-Quran adalah syubbiha, sebuah kata kerja pasif. Yang artinya telah diserupakan. Bukan Allah menyerupakan, bukan Yesus menyerupakan, dan bukan pula murid menggantikan diri. Bentuk pasif ini menghilangkan pelaku karena fokus ayat bukan pada siapa yang melakukan, melainkan pada kesalahan persepsi manusia. Keserupaan itu terjadi bagi mereka, di mata mereka, dalam pemahaman mereka. Dengan kata lain, Al-Quran sedang berbicara tentang kekeliruan pengetahuan manusia, bukan tentang sebuah konspirasi ilahi. Namun kemudian muncul klaim lain, jika Yesus tidak disalib, bukankah Injil mencatat bahwa para murid memberitakan penyaliban dan kebangkitan? Pertanyaannya kini berubah. Bukan lagi soal iman, tetapi soal sejarah. Apakah Injil adalah laporan saksi mata yang netral? Faktanya, keempat Injil tidak mencantumkan nama penulis di dalam teksnya. Penulisan terjadi puluhan tahun setelah peristiwa yang dikisahkan. Dan para sejarawan Perjanjian Baru sepakat bahwa Injil adalah narasi teologis, bukan transkrip pengadilan atau laporan forensik. Detail penyaliban berbeda dari satu Injil ke Injil lain. Urutan peristiwa berbeda. Lokasi penampakan berbeda, waktu kejadian berbeda. Ini bukan tuduhan dari luar, melainkan kesimpulan akademik yang diakui di dunia Kristen sendiri. Lalu muncul argumen emosional yang sering diulang. Para murid rela mati demi iman mereka. Namun sayang, sejarah berkata lain. Alkitab tidak mencatat kematian sebagian besar rasul. Kisah kemartiran datang dari tradisi gereja, berabad-abad kemudian, bukan dari dokumen sejarah primer. Dan sekalipun seseorang mati demi keyakinannya, itu tidak membuktikan bahwa keyakinannya benar secara historis. Itu hanya membuktikan bahwa keyakinannya diyakini dengan sungguh-sungguh. Jadi titik ini tuduhan terhadap Islam mulai kehilangan pijakan. Karena dilema yang dituduhkan sebenarnya dibangun di atas satu asumsi tersembunyi, bahwa Injil versi kanonik harus diterima sebagai otoritas sejarah mutlak. Padahal, Islam tidak menjadikan Injil yang ada hari ini sebagai sumber teologis final. Islam mengakui adanya Injil asli, namun juga menyatakan bahwa apa yang ada sekarang telah melalui proses transmisi manusia. Maka ketika dikatakan, jika Yesus tidak disalib berarti nubuatnya gagal, jawabannya sederhana. Nubuat menurut teks yang mana? Yang justru menjadi pertanyaan besar adalah ini. Jika Allah Maha Pengampun, mengapa keselamatan manusia harus bergantung pada kematian orang tak bersalah? Mengapa pengampunan dosa harus melewati salib, bukan melalui pertobatan dan rahmat Tuhan, sebagaimana diajarkan oleh para nabi sebelumnya? Islam tidak melihat Yesus sebagai pihak yang kalah. Al-Quran justru menyatakan bahwa Allah mengangkatnya, bukan dipermalukan tetapi dimuliakan. Maka yang terjadi bukanlah dilema Islam, melainkan perbedaan cara memahami keadilan Tuhan. Di satu sisi, keselamatan melalui darah. Di sisi lain, keselamatan melalui rahmat dan tanggung jawab pribadi. Dan disitulah perdebatan ini seharusnya ditempatkan. Bukan pada tuduhan manipulatif, melainkan pada pertanyaan paling mendasar. Bagaimana seharusnya Tuhan menyelamatkan manusia? Perdebatan tentang penyaliban Yesus sering dimulai dari satu asumsi yang dianggap mutlak, bahwa Al-Quran mengklaim Allah menipu manusia dengan mengganti Yesus dengan orang lain. Namun, sebelum jauh melangkah, ada satu hal mendasar yang jarang disadari. Apakah Al-Quran benar-benar mengatakan seperti itu? Mari kita buka ayatnya dengan tenang. Dan karena perkataan mereka, sesungguhnya, kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya.
tetapi diserupakan bagi mereka. Perhatikan baik-baik. Ayat ini tidak sedang menjelaskan kronologi teknis, melainkan membantah klaim kemenangan pihak yang mengaku telah membunuh Yesus. Dan disinilah kunci pentingnya. Kata syubbiha berarti dibuat tampak serupa atau terlihat seolah-olah. Namun secara tata bahasa Arab, kata ini berbentuk pasif. Artinya, tidak menyebut pelaku, tidak menyebut siapa yang diserupakan, tidak menjelaskan mekanismenya. Al-Quran sengaja berhenti di situ. Tidak ada. Allah mengganti. Murid sukarela, rencana rahasia. Yesus ditukar diam-diam. Semua detail itu tidak ada di ayat tersebut. Lalu jika bukan Allah yang menyerupakan, siapa? Pertanyaan ini terdengar logis, tapi sebenarnya mengandung jebakan asumsi. Karena ayat ini tidak sedang menjelaskan siapa pelaku, melainkan apa yang dipahami oleh para saksi saat itu. Perhatikan kelanjutannya. Dan yang sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang hal itu benar-benar dalam keraguan. Artinya, bahkan sejak awal pun, versi penyaliban itu tidak pernah solid. Penuh kebingungan, kontradiksi, dan ketidakpastian. Dengan kata lain, yang diserupakan adalah persepsi mereka, bukan skenario ilahi yang rinci. Dan sejarah pun mendukung keraguan ini. Fakta yang sering diabaikan, Injil tidak ditulis oleh saksi mata langsung. Injil ditulis puluhan tahun kemudian. Bahkan, Injil pun saling berbeda soal siapa yang hadir, jam penyaliban, kata-kata terakhir yang diucapkan Yesus. Bahkan, yang lebih ironis lagi, di Injil sendiri ada kalimat seperti ini. Semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Matius 26 ayat 56. Pertanyaannya, lalu siapa saksi pastinya? Jika semua murid Yesus melarikan diri semua, lalu kesaksian semacam apa yang mereka tulis di Bible saat ini? Jika umat Kristen mengklaim murid-murid Yesus adalah saksi mata langsung. Padahal, Biblenya sendiri berkata, semua murid-murid melarikan diri. Ingat kawan, semua murid Yesus. Jadi menurut Bible mereka sendiri, tidak ada satupun murid Yesus yang menjadi saksi peristiwa penyaliban. Dan ternyata, sejarah tidak pernah sekuat klaim umat Kristen itu sendiri. Dan makna sebenarnya dari Al-Quran Surah An-Nisa ayat 147 tidak sedang berkata, ini yang terjadi langkah 1, 2, 3. Tapi, ayat ini sedang berkata, klaim kalian membunuh Yesus adalah salah, dan apa yang kalian lihat tidak seperti yang kalian pahami. Itu saja. Al-Quran membatalkan klaim, bukan menulis ulang film sejarah. Analogi sederhananya. Bayangkan seseorang melihat dari jauh, sebuah peristiwa berkabut. Ia menyangka seseorang mati. Lalu kebenaran terungkap. Orang itu tidak mati, dan apa yang dilihat tidak sesuai realitas. Pertanyaannya, apakah perlu dijelaskan? Siapa yang menutup kabut? Bagaimana kabut bergerak? Siapa yang berdiri di posisi mana? Tidak. Cukup satu pernyataan. Apa yang kamu lihat tidak seperti yang kamu kira? Itulah gaya Al-Quran. Jadi kesimpulannya, Al-Quran Surah An-Nisa tersebut tidak mengatakan Allah menipu, tidak menyebut pengganti, tidak menjelaskan skema rahasia. Yang dikatakan hanya ini, Yesus tidak dibunuh dan tidak disalib, dan klaim mereka berdiri di atas persepsi yang keliru. Dan ironisnya, Injil sendiri penuh kebingungan yang sama. Jadi intinya, ayat Al-Quran tersebut hanya menyebut diserupakan dan tidak menyebut digantikan dengan yang lain. Karena fokus Al-Quran hanya membantah jika Yesus tidak disalibkan, meskipun peristiwa penyaliban itu ada. Bahkan, bila kita merujuk pada Bible umat Kristen sendiri, banyak kejanggalan yang membuktikan jika Yesus memang diselamatkan dari penyaliban. Perhatikan baik-baik rangkaian peristiwa ini. Pertama, Yesus berubah rupa. Injil mencatat bahwa wajah dan penampilannya berubah secara nyata, terlihat oleh murid-muridnya. Matius 17 ayat 2 berkata, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Lukas 9 ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Pertanyaannya sederhana. Pertama, jika perubahan rupa ini tidak punya fungsi apapun, untuk apa Injil mencatatnya dengan detail mukjizat Yesus tersebut? Kedua, saat penangkapan, Yesus berkata, akulah dia. Dan yang terjadi setelah itu bukan hal biasa. Perhatikan ayat ini. Yohanes 18 ayat 5-6. Kata Yesus kepada mereka, akulah dia. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ingat kawan, ini bukan reaksi normal.
Ini adalah momen kekacauan total di tengah penangkapan. Lalu Injil Markus mencatat detail yang sering diabaikan. Perhatikan pula ayat ini. Markus 14 ayat 50-52. Ada seorang pemuda yang mengikuti dia hanya memakai kain lenan. Mereka menangkap dia, tetapi ia melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang. Pertanyaannya, mengapa detail yang begitu aneh dan spesifik ini dimasukkan? Jika tidak memiliki relevansi dengan peristiwa penangkapan, perhatikan juga oleh Anda fakta lain yang jarang disadari. Dalam ayat-ayat berikut ini, Lukas 24 ayat 16. Tetapi mata mereka tertutup sehingga mereka tidak mengenal dia. Yohanes 20 ayat 14. Ia melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Begitu pula, dalam ayat ini, Yohanes 21 ayat 4. Yesus berdiri di pantai itu, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Injil tidak pernah mencatat satu saksi pun yang secara tegas dan jelas mengenali wajah Yesus saat penyaliban, selain lewat asumsi teologis. Dan Al-Quran memberikan pernyataan yang tegas. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Ini bukan teori kosong. Ini rangkaian teks dari Injil dan Al-Quran. Dan sekalipun ada yang mengatakan, jika Yesus diserupakan dengan Yudas, itu hanya tafsir bukan dalam Al-Quran itu sendiri. Pertanyaannya bukan, apakah ini mungkin? Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kita berani membaca teks suci tanpa prasangka teologis yang diwariskan? Karena sejatinya, dalam Bible mereka sendiri pun, ada banyak peristiwa yang menunjukkan jika Yesus tidak disalibkan, tapi diselamatkan. Akhir kata dari saya, kebenaran mutlak hanya milik Allah. Dan jika Anda merasa video ini membuka pikiran Anda, silakan dukung channel Ayah Halif ini dengan subscribe, like, dan bagikan videonya, agar kebenaran bergema meskipun di dunia maya. Akhirul kalam, wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.